tahun 2024. PNJ terus membuktikan kualitasnya di tingkat nasional maupun internasional, mencetak generasi muda siap kerja dengan skill yang siap bersaing secara global. Welcome back. Oh my god, you're so pretty. It's funny, right? Yeah, of course. I love that actor. Seriously? Well, anyway, guys, thank you for today. I have to go. Okay, thank you. Bye. Dengan akreditasi unggul dan jumlah mahasiswa PNJ kurang lebih 9.000, PNJ berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum yang kami tawarkan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang siap diterapkan di dunia kerja. Tidak hanya itu, di PNJ juga memiliki pusat unggulan teknologi infrastruktur yang unik dengan kecanggihan alat pengukur getaran jembatan yang hanya dimiliki oleh 3 institusi di Indonesia. Kami siap berkontribusi dalam menjaga keamanan dan keandalan infrastruktur di Indonesia. Di PNJ, inovasi nggak hanya sebatas teori. Melalui Pusat Unggulan Teknologi Otomasi Industri, kami menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan lingkungan. Mahasiswa kami diajak untuk mengembangkan teknologi penyulingan air kotor yang ramah lingkungan, berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya air. Prestasi PNJ semakin bersinar di kancah internasional. Jurusan Teknik Sipil berhasil meraih akreditasi bergengsi dari IABI dan juga ASIIN pada tahun 2024. Sebagai bukti nyata dari kualitas pendidikan yang kami berikan, PNJ juga dinobatkan sebagai politeknik terbaik pertama di Indonesia menurut Apply HE dan juga QS Ranking 2023. Selain itu, kami juga aktif menjalani berbagai kerjasama dengan universitas dan perusahaan ternama di luar negeri. Tentunya prestasi ini menjadi motivasi serta dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan inovasi, kualitas pendidikan, dan menghasilkan lulusan yang terbaik. Kami percaya bahwa mahasiswa yang aktif dan memiliki jiwa kepemimpinan akan menjadi lulusan yang sukses dan siap berkontribusi untuk bangsa. 1, 2, 3, Dengan fasilitas yang lengkap dan modern, serta didukung oleh dosen-dosen yang kompeten dan berpengalaman, PNJ siap menjadi partner Anda dalam meraih kesuksesan. Di PNJ, kita tidak hanya akan mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk dunia kerja nantinya. Lulusan PNJ telah banyak berkontribusi pada pembangunan masa depan, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Bergabunglah bersama kami dan jadilah bagian dari generasi inovator pengubah Indonesia. Politeknik Negeri Jakarta, kampus vokasi unggulan, pencetak pemimpin masa depan. Semua berawal dari mimpi yang ingin kita raih. Dimulai dari mimpi-mimpi kecil yang menelisik di hati, kita terus berlari mengejar pengetahuan, menggali potensi, dan membentuk jati diri. Setiap langkah yang kita ambil, setiap ilmu yang kita serap, adalah pondasi masa depan kita. Dari bangku sekolah kita belajar, memahami, fokus, membentuk karakter hingga ke kancah internasional. Kita terus belajar, beradaptasi, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Mimpi kita adalah kompas yang selalu menuntun kita, dan semangat kita adalah api yang terus menyala. Karena dari mana kita mengawalinya, maka akan menentukan masa depan kita.
Di jantung kota Jakarta berdiri pendidikan vokasional yang terus mendobrak inovasi tanpa henti. PNJ sudah berdiri pada tahun 1982. Kampus vokasi unggulan yang mendapatkan akreditasi unggul pada tahun 2024. PNJ terus membuktikan kualitasnya di tingkat nasional maupun internasional, mencetak generasi muda siap kerja dengan skill yang siap bersaing secara global. Welcome back. Oh my god, you're so pretty. It's funny, right? Yeah. Of course, I love that lecture. Oh my god. Well, anyway guys, thank you for today. I have to go. Okay, thank you. Bye. Dengan akreditasi unggul dan jumlah mahasiswa PNJ kurang lebih 9.000, PNJ berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum yang kami tawarkan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang siap diterapkan di dunia kerja. Tidak hanya itu, di PNJ juga memiliki pusat unggulan teknologi infrastruktur yang unik. Dengan kecanggihan alat pengukur getaran jembatan yang hanya dimiliki oleh 3 institusi di Indonesia. Kami siap berkontribusi dalam menjaga keamanan dan keandalan infrastruktur di Indonesia. Di PNJ, inovasi nggak hanya sebatas teori. Melalui Pusat Unggulan Teknologi Otomasi Industri, kami menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan lingkungan. Mahasiswa kami diajak untuk mengembangkan teknologi penyulingan air kotor yang ramah lingkungan, berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya air. Prestasi PNJ semakin bersinar di kancah internasional. Jurusan Teknik Sipil berhasil meraih akreditasi bergengsi dari IABI dan juga ASIIN pada tahun 2024. Sebagai bukti nyata dari kualitas pendidikan yang kami berikan, PNJ juga dinobatkan sebagai politeknik terbaik pertama di Indonesia menurut ApplyHE dan juga QS Ranking 2023. Selain itu, kami juga aktif menjalani berbagai kerjasama dengan universitas dan perusahaan ternama di luar negeri. Tentunya prestasi ini menjadi motivasi serta dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan inovasi, kualitas pendidikan, dan menghasilkan lulusan yang terbaik. Kami percaya bahwa mahasiswa yang aktif dan memiliki jiwa kepemimpinan akan menjadi lulusan yang sukses dan siap berkontribusi untuk bangsa. 1, 2, 3, Dengan fasilitas yang lengkap dan modern, serta didukung oleh dosen-dosen yang kompeten dan berpengalaman, PNJ siap menjadi partner Anda dalam meraih kesuksesan. Di PNJ, kita tidak hanya akan mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk dunia kerja nantinya. Lulusan PNJ telah banyak berkontribusi pada pembangunan masa depan, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Bergabunglah bersama kami dan jadilah bagian dari generasi inovator mengubah Indonesia. Politeknik Negeri Jakarta, kampus vokasi unggulan, pencetak pemimpin masa depan. Baik, Mulai. Mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi kepada para
dengan peserta kuliah umum yang saya hormati, dan juga para hadirin dari Politeknik Negeri Bali, Politeknik Energi Mineral Akam Migas Cepu, Politeknik Negeri Ujung Pandang, mahasiswa RSD, TRKE Angkatan 4, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta, dan juga mahasiswa Prodi TRKE semester 5 yang sudah hadir hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah hadir dan juga yang bergabung lewati Zoom meeting. Semoga tidak mengurangi niat kita untuk menambah wawasan baru pada acara kuliah umum pada pagi hari ini. Acara ini merupakan program kerjasama Politeknik Negeri Jakarta dengan Renewable Energy Skills Development dan Asosiasi Energi Surya Indonesia dengan topik yang akan dibawakan yaitu perencanaan PLTS dengan menggunakan simulasi helioskop. Dengan senang hati, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul sebagai Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara pada hari ini hingga beberapa jam ke depan. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti acara kuliah umum ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Sin Politeknik Negeri Jakarta, yang kelima sesi adalah penutupan. Sebelum acara terlebih dahulu yang akan dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah dan akan kita laksanakan selalu dapat rahmat, hidayah, dan keridhoannya. Bagi saudara-saudara kami yang beragama selain Islam, silahkan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk terus belajar di usia yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kegiatan kami pada hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, guna menambah wawasan keilmuan kami yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemaslahatan dan sebagai pendobrak kemajuan bangsa, serta keselamatan dunia akhirat kami. Ya Allah, berilah kami kekayaan ilmu pengetahuan, hiasilah kami dengan kelapangan hati, muliakanlah kami dengan takwa, dan berilah kami kesehatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sayangilah orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami yang adil, yang telah begitu banyak berperan dalam membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Berilah mereka balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya untuk dunia dan akhirat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Baik, acara selanjutnya adalah mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk dimohon untuk berdiri.
hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan pertama yang diberikan oleh Bapak Dr. Fuad Zainuri STMSI selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta periode 2025-2029. Kepada Bapak Dr. Fuad Zainuri, waktu dan tempat silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir di sini baik secara online maupun offline, dan tentunya ini semua adalah Kemudian terima kasih saya ucapkan dari PT Global Pratama Muhammad Fauzan Budiman pada kesempatan kali ini selaku narasumber Bapak Bahtiar dari RSD pada kesempatan kali ini. Tidak lupa juga bagi rekan-rekan semua dari Politeknik Negeri Bali, PM Migas Cepu dan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang hadir secara online. Pada kesempatan kali ini tentunya ini kesempatan yang cukup bagus buat kita semua untuk nanti sharing knowledge maupun sharing pengalaman ya, yang tentunya itu sangat berharga bagi yang ini semester berapa semuanya? Semester 5 ya. Dan tentunya ke depan Anda akan siap-siap masuk untuk program intensif ya ke industri. Nah, minimal dengan sharing knowledge dan pengalaman dari bapak-bapak dari industri ini menjadi sarana bagi Anda semua untuk membekali diri ya, jangan sampai nanti begitu masuk ke industri tidak ada pengetahuan sama sekali tentunya itu. Dan harapannya dengan kegiatan ini kita bisa lebih meningkatkan kemampuan kita ya, walaupun dari sisi skill ya itu masih minim ya, minimal dengan menambah pengetahuan dan dari sharing knowledge dan skill ini nanti bisa menjadi sarana Anda untuk bisa membekali diri. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan mohon maaf nih pada bapak-bapak pembicara dari RSD ya, karena waktu yang terinfo ini katanya jam 9 gitu Pak. Jadi kita agak santai tadi, ternyata jam 8 ya. Ya, alhamdulillah semua sudah siap dan bisa hadir. Semoga kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa menyerap segala pemaparan materi yang diberikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini kita buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fuad Zainuri STMSI atas sambutannya. Baik para hadirin, tiba waktunya pada acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari Bapak Muhammad Fauzan Budiman selaku pemateri, serta akan didampingi oleh narasumber yang telah hadir di tengah kita, yaitu Bapak Fadli Zilal ST dari PT Global Pratama Powerindo, dengan materi yang akan dijelaskan, yaitu perencanaan PLTS menggunakan simulasi helioscope. Tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh moderator kita yaitu Ibu Ainun Nidar MTRT. Beliau lahir 24 Desember 1994, menempuh pendidikan hingga magister terapan rekayasa teknologi manufaktur di PNJ, serta kini mengabdi sebagai dosen teknik mesin di Politeknik Negeri Jakarta. Beliau pernah berkiprah sebagai verifikator tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di PT Surveyor Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018.
Beliau juga aktif sebagai auditor SMK 3 di PT Surveyor Indonesia, serta terlibat dalam tim Approved Manufacture List SK Kamigas pada periode 2017 hingga 2018. Di tahun 2025, beliau berperan sebagai Inspektor MEP PT Sucovindo untuk proyek PPPK GBK. Tanpa berlama-lama kepada Ibu Ainun Nindar MTRT, waktu dan tempat. Baik, terima kasih untuk MC Muhammad Fahrul. Berikut Kami sebelumnya persilahkan. saya bacakan dulu CV dari pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Fadli Zila. Beliau merupakan fungsional IT dari PT Global Pratama Powerindo. Beliau lahir di Karawang tanggal 23 Mei tahun 1996 dengan bidang keahliannya adalah IT dan sistem desain PLTS. Pengalaman kerja beliau ialah sebagai surveyor proyek administrasi, lalu juga sebagai pembekal dalam bidang PLTS. Lalu juga beliau sering menjadi guru tamu dan pembicara. Lalu proyek-proyek beliau lebih pada sistem kelistrikan dan PLTS. Baik, sebelum masuk ke materi, eh, ada materi yang akan disampaikan oleh rekan beliau, yaitu Bapak Fauzan Budiman. Kepada beliau, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Sebelumnya, Bapak Ibu semua, salam kenal. Di sini saya Muhammad Fauzan Budiman. Di sini saya diamanahi sebagai tim account manager dari PT Global Pratama Porindo. Sebelum saya memasuki pembahasan terkait simulasi helioskop, izin mungkin memperkenalkan terlebih dahulu terkait dari company perusahaan kami, profilnya. Sudah muncul ya. Baik, sebelumnya yang saya hormati Pak Fuad Zainuri dari Kepala Prodi eh, PNJ, lalu teman-teman mahasiswa semua yang saya cintai dan saya banggakan dari PNJ Politeknik Negeri Jakarta, ada dari Cepu, Ujung Pandang, dari Manado, Bali, Surabaya sampai dengan Manado. Di sini izin saya untuk memaparkan terkait dari company profile kami. Kami adalah PT Global Pratama Porindo, yang di mana perusahaan kami ini sudah berdiri sejak tahun 2014 dan kami di sini sebagai manajemen konstruksi yang fokus di bidang energi baru terbarukan khusus bidang pembangkit listrik tenaga surya. Dan alhamdulillah, sorry. Halo, sudah ada ya? Oke. Nah, di sini kami berlokasi di Kota Bandung, di Jawa Barat, tepatnya di Gerapan Nyirikan Asri nomor 8. Nah, ada pun beberapa bisnis segmen di perusahaan kami. Yang pertama di sini ada online market, ada engineering, procurement, konstruksi, dan operation and maintenance. Nah, di sini untuk dari bisnis sistem, jadi teman-teman mahasiswa di sini khususnya tadi yang di semester 5 ya, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman terjun ke dunia PLTS, nah di PLTS ini ada beberapa stakeholder, di antaranya ada developer, ada EPC, manajemen konstruksi, dan engineering. Nah, di sini positioning kami Global Mapundo itu kami sebagai EPC bisa, manajemen konstruksi bisa, maupun engineeringnya.
Nah, kalau untuk developer di sini ini biasanya adalah perusahaan yang bergerak di PLTS, cuman dia sebagai investor untuk menyuplai komponen-komponen utama dan biasanya mereka menawarkan dengan sistem leasing seperti itu. Nah, di sini mungkin bisnis sistemnya di PLTS ini nantinya ketika konstruksi pembangunan itu ada yang dengan sistem capek istilahnya jual putus atau ada juga dengan sistem leasing. Nah, kalau sistem leasing ini teman-teman itu biasanya pembangunan PLTS ini sifatnya berkontrak selama 25 tahun dengan developer dan itu usernya tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Nah, tetapi kalau sistem CAPEX, nah user ini nantinya dia harus mengeluarkan dana di awal dan nanti user itu bisa merasakan langsung manfaat dari penghematan listrik dari PLTS. Nah, di kami PT Global Pratama Porindo di sini untuk layanan jasa konstruksi, sebetulnya kita ini tidak hanya jasa instalasi pemasangan di lapangan saja, tetapi di mana di dalamnya itu ada project management sistemnya. Salah satunya seperti perencanaan HSE, lalu kita juga membuat reporting untuk setiap pekerjaan harian, mingguan, bulanan. Lalu setelah itu kita juga untuk instalasi mechanical elektrikalnya seperti pemasangan kabel AC, DC, area BOS sampai dengan water pipe sistemnya dan sampai nanti untuk pekerjaan terakhirnya itu untuk pekerjaan pra-test commissioning. Jadi kita juga memastikan bahwasannya sistem PLC yang kita install ini dalam keadaan baik dan siap untuk dioperasikan. Nah, ini juga ada beberapa manpower sertifikat. Nah, di dunia PLTS ini, teman-teman, kalau misalkan ada yang ikut sertifikasi, nah, untuk sertifikasi di beberapa poin ini adalah sertifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan PLTS. Salah satunya seperti ada K3 umum, ini sudah banyak. Lalu ada K3 listrik, ESDM, sampai dengan LSP asesor kita banyak. Nah, di sini poin yang banyak memang di TKBT tingkat 2, biasanya ini untuk teman-teman apa namanya teknisi di lapangan karena untuk pengerjaan PLTS di atas atap itu ada spesifikasi khusus untuk pengerjaannya. Nah, dengan tingkat komponen manpower sertifikasi seperti ini, kami ini bisa mengerjakan pembangunan PLTS itu untuk 12 lokasi di atas 1 mega secara bersamaan. Jadi ketika ada kebutuhan proyek, sekitar misalkan 12 proyek, itu dikerjakan bersamaan, insya Allah kita bisa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan teman-teman manpower kami juga, alhamdulillah sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun. Nah, ini beberapa alat pendukung yang biasa kami gunakan untuk teman-teman di lapangan. Nah, ini ada beberapa portofolio proyeknya yang pernah kita bangun. Ada sistem off-grid skala kecil. Nah, ini untuk di beberapa daerah dari Sumatera, Bandung, sampai dengan Kalimantan kita pernah pasang juga. Nah, ini ada off-grid terpusat juga. Kita pernah mengerjakan di Papua, itu tahun 2016. Scope of work-nya ini kita hanya sebagai jasa konstruksi saja. Lalu ada revitalisasi. Nah, di sini kita juga pernah mengerjakan proyek telekomunikasi khususnya untuk BTS, itu kebanyakan di daerah Papua. Nah, ini yang sistem residensial untuk sistem on-grid. Nah, biasanya untuk on-grid ini banyak digunakan untuk di daerah perkotaan. Nah, untuk masuk ke industri skala besar, di sini kami pengalaman pertama itu di tahun 2019 untuk pemasangan PLTS on-grid 750 kWp. Lalu sebagai EPC-nya kami di tahun 2021 itu untuk kapasitas 300 kWp. Jadi untuk jasa engineering, procurement, dan konstruksinya itu full dari kami dari PT Global Pratama Porindo. Nah, ini pengalaman terbesar kami pemasangan di tahun ini itu ada tahun lalu, mohon maaf, itu di 7 megawatt peak untuk PLTS rooftop di daerah Jawa Timur. Lalu ada juga di beberapa mall daerah Serpong dan Bekasi ini kita pasang juga. Selain itu, perusahaan kami juga untuk pemasangan PJUTS itu ada dan operation and maintenance serta ada juga revitalisasi.
Nah, mungkin itu sedikit pengenalan terkait dari company perusahaan kami. Jadi, sekedar informasi ke teman-teman, karena kan di sini kita rencananya untuk pelatihan helioskop. Nah, pelatihan helioskop ini biasanya kita gunakan untuk di beberapa sistem PLTS, khususnya PLTS on grid. Nah, di sini kita lanjut masuk ke pengenalan sistem dan penggunaannya. Nah, baik. Di sini teman-teman semua, saya ingin sedikit saja menjelaskan terkait dari helioskop. Nah, jadi untuk dari PLTS ini memang biasanya kami dari PT Global ini ada 3 sistem yang biasa kami tawarkan ke customer. Yang pertama ada off-grid, ada on-grid, dan ada hybrid. Nah, cuman memang untuk aplikasi on-grid ini, mohon maaf, helioskop ini, itu kita khususkan untuk perencanaan sistem PLTS on-grid, yang di mana PLTS tersebut adalah PLTS yang terhubung dengan grid PLN dengan tujuan untuk menghemat listrik PLN. Nah, nantinya di sini teman-teman, biasanya kami gunakan simulasi itu yang pertama untuk membuat layout PV-nya. Jadi PV yang nanti kita pasang itu biasanya customer itu pengen pasang cuman nggak tahu nih lahannya cukup atau enggak. Nah, dengan sistem simulasi helioskop ini kita bisa mengetahui atapnya ini memenuhi atau tidak. Lalu kita juga nantinya bisa mengetahui annual production yang dihasilkan dari PLTS itu berapa setiap bulannya, bahkan sampai 1 tahunnya berapa. Nah, dari simulasi ini juga teman-teman nanti bisa mengetahui jika kita pasang di salah satu atap itu apakah ada shading atau tidak, itu juga bisa kita ketahui karena nanti di report shadingnya ini akan ada informasi layout shadingnya masuk ke area PV atau tidak. Nah, di sini nih report simulasinya. Nanti kita bisa lihat. Nah, di sini seperti annual production, performa ratio. Nah, performa ratio ini adalah hasil performasi yang dihasilkan dari PLTS yang kita pasang di salah satu titik koordinat. Nah, itu hasil performasi rasio tersebut itu sudah hasil dari pengurangan dari beberapa faktor losses atau faktor rugi-rugi. Nah, di sini kalau kita lihat, yang tadi kita simulasikan itu adalah PLTS on grid untuk 10 kW. Nah, di sini faktor yang mengurangi produksi itu yang pertama adalah temperatur di 10,2. Lalu ada juga dari soiling, dari shading, sampai dengan mismatch ini yang terbesarnya. Nah, nanti ini mungkin akan dijelaskan detailnya oleh Mas Fadli Jilal. Nah, nanti juga dari simulasi ini kita bisa mengetahui produksi bulanannya berapa. Nah, sehingga kita bisa konversikan terhadap tarif dasar listrik. Nah, kalau misalkan untuk perumahan, biasanya TDL atau tarif dasar listriknya itu di Rp1.444. Nah, sehingga dengan pemasangan PLT 10 kW itu kita bisa menghemat sekitar 1,2 juta. Atau kalau dirata-ratakan dalam 1 tahun itu bisa menghemat listrik sekitar 1,5 juta rupiah. Seperti itu. Nah, dari hasil ini juga, dari hasil simulasi helioskop, kita nantinya bisa menghitung simulasi investasi. Jadi kalau misalkan tadi sistem capex atau kita jual putus, nah itu kan kita harus investasi di awal. Nah, misalkan kita investasi untuk 10 kW itu dengan nilai 158 juta. Nah, dengan penghematan rata-rata tadi per bulannya di 1,5 juta, nah kita bisa break even point atau balik modalnya kurang lebih di sekitar 8 tahunan. Nah, ini adalah data-data yang biasanya khususnya saya dari tim account manager atau tim marketing untuk menganalisis suatu project, misalkan untuk kita tawarkan apakah project ini eh, menarik atau tidak untuk dipasang. Nah, itu salah satunya kami membutuhkan simulasi helioskop ini untuk mengetahui produksi karena masing-masing titik di Indonesia itu
hasil produksi dari PLTS-nya itu akan mempengaruhi dari performa rasionya seperti itu. Nah, ini contoh monitoring sistemnya. Jadi nanti PLTS itu bisa kita kontrol melalui monitoring sistem yang bisa dilihat di handphone ataupun di laptop. Oke, nah mungkin itu teman-teman semua sedikit gambaran pengantar yang biasa kita gunakan dari sisi sudut pandang marketing. Uh, Helioscope ini biasa kita gunakan selain untuk mengetahui layout, kita juga bisa menghitung terkait dari hitung-hitungan penghematan dan simulasi investasinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya. Nah, mungkin kita akan langsung membahas terkait penjelasan penggunaan helioskop ini yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Mas Fadli Zilal. Oke, untuk itu kepada Mas Fadli Zilal mungkin saya kembalikan dulu ke moderator sini Bu ya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fauzan. Kita langsung masuk ke materi dari simulasi helioskop kepada Bapak Fadli Zilal. Kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Suaranya terdengar aman, jelas ya, Pak? Siap. Mungkin terima kasih kepada PNJ dan RS RS RSD itu untuk kita bisa sharing mengenai perencanaan PLTS menggunakan teleskop. Mungkin saya langsung aja ya, karena waktu kita terbatas. Jadi untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke perencanaan PLTS menggunakan helioskop. Nah, sebelumnya kemarin sudah diberitahu untuk pembuatan akunnya. Eh, Pada bisa buat akunnya atau ada yang belum? Atau ada yang sudah buat? Sudah ya? Ada beberapa yang belum. Oh, mungkin kalau sebelum ke apa namanya? Sebelum ke praktek helioskop, mungkin ini sedikit dulu apa sih itu helioskop gitu. Nah, helioskop ini adalah sebuah perangkat lunak berbasis web. Jadi teman-teman tidak perlu install, itu sudah tinggal kita buka aja helioscope.com. Itu tapi akunnya berbayar. Kalau terakhir ya, terakhir kita untuk 1 tahun itu sekitar 26 juta ya, kalau tidak salah, dan itu mengikuti kurs dolar. Nah, ini berguna untuk fungsi utamanya. Fungsi utama helioskop itu untuk mendesain sistem PV. Oh, boleh, Pak. Bisa, Mak. Langsung sini. Atau langsung sini.
Geser ke sini. Oke, maaf sedikit ada teknis. Kita lanjut ya. Nah, untuk fungsi utama helioskop itu untuk mendesain sistem TV secara visual. Jadi kita bisa menggambar layout tapi berdasarkan hanya dari citra satelit. Jadi kita tidak perlu langsung menuju lokasi proyeknya untuk mengukur atap. Kita bisa langsung mengukur dari gambar citra satelit. Lalu kita di situ untuk menentukan arah azimutnya atau arah hadap PV modulnya, kemiringannya, lalu antar jarak barisnya seperti itu. Lalu menentukan dan mengatur komponen. Di helioskop kita bisa menentukan atau memilih komponennya. Komponennya komponen utama ya, seperti PV modul dan inverter. Itu kita sudah harus tahu menggunakan PV modul apa dan inverternya apa. Seperti itu. Lalu menjalankan simulasi energi seperti yang tadi dari info dari Mas Fauzan itu nanti mensimulasikan energi yang dapat dihasilkan di titik tersebut. Lalu terakhir menganalisis eh, performa dan kerugian. Jadi sebenarnya di helioskop yang kita di gedung atau di titik yang kita rencanakan itu sebenarnya cocok gak sih gitu untuk dipasang PV atau dipasang PLTS seperti itu. Lalu kelebihan dan batasan sebenarnya kelebihannya itu untuk helioskop ini dia mudah ya, user friendly. Ada suaranya kan? User friendly itu kita dengan mudah memplot lalu berbasis cloud jadi tidak perlu install-install dan terintegrasi dengan Google Maps, cepat dan sebenarnya lebih cocok untuk skala kecil ya gitu. Lalu batasannya ini tidak mendukung sistem baterai. Itu oleh karena itu kita khususkan helioskop ini untuk merencanakan PLS on grid. Lalu tidak ada simulasi thermal. Jadi untuk suhu itu hitung berdasarkan rata-rata suhu di titik tersebut. Lalu eh, lebih cocoknya untuk skala di bawah 1 mega. Tapi kita bisa untuk lebih dari 1 mega, 3 mega, 4 mega kita bisa. Tapi lebih kompleks. Lalu fitur lanjutan seperti wiring detail, nah ini terbatas. Jadi kita tidak bisa menentukan satu string itu untuk berapa PV modul, mau yang mana saja itu terbatas itu otomatis dari helioskopnya. Tidak seperti PVSys yang mungkin lanjutannya nanti setelah setelah menggunakan helioskop dan kita rancang dan ternyata di sana oke gitu ya visibility study-nya bisa dibangun di tempat itu. Nah, itu untuk rancangan selanjutnya biasanya kita menggunakan PVSys seperti itu. Lalu manfaatnya mungkin ini ya cepat aja mungkin ini desain PV yang akurat, lalu analisa energinya lengkap gitu ya. Termasuk shadingnya juga. Lalu kita bisa eksperimen alternatif layout. Jadi layout yang berbeda itu akan mempengaruhi ke produktivitas
PLTS-nya seperti itu. Lalu outputnya untuk simulasinya sudah lengkap, laporannya juga sudah profesional dan tentu berbasis web. Nah, ini kita menggunakan helioscope kalau di dalam industri di kita dalam di dalam perencanaan PV. Nah, artinya di tahap awal. Mungkin di tahap awal ini ada beberapa tahap perencanaan itu ada untuk eh, di awal itu menghitung potensi energi dan sizing kasarnya gitu. Di sana kita sudah bisa tahu potensinya seperti apa. Lalu untuk desain teknis itu menentukan konfigurasi sistem, lalu simulasi performa, evaluasi alternatif desain, kita bisa ubah-ubah desain sampai ke pembuatan laporan teknis awal seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Kita langsung untuk simulasi helioscope. Ini ada tiga sebelum kita memulai simulasi. Yang pertama kita harus punya akunnya tentu. Mungkin kalau teman-teman yang belum punya akunnya bisa create akunnya dulu. Sharing screen saja. Oke, mungkin kalau belum punya akun, dicoba buka helioscope.com dulu. Saya kasih waktu lah 5-10 menit mungkin ya buat create akun. Teman-teman kalau ada yang mau langsung ditanyakan langsung aja ya. Jadi kita langsung aja gitu, nggak usah nunggu nanti, langsung kita berdiskusi aja kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, di layarnya belum. Udah, coba. Gimana sih? Udah. Oh gitu. Oke, kita lanjut. Udah bisa dibuka semuanya helioscope.com. Nah, kalau yang belum punya akun, klik sign up. Gunakan satu akses yang sama, yang lainnya udah langsung ke blok biasanya. Tapi kita coba aja dulu buat akunnya. Klik sign up.
Oke. Nah, ini setelah klik sign up ada free 14 hari ya. Jadi Helioscope yang free ini satu email untuk free 14 hari. Ini kita isi aja email alamat emailnya. Alamat emailnya harus yang aktif karena nanti ada link untuk aktivasinya ke email. Misal kita isi isinya menggunakan alamat email teman-teman ya semuanya. Lalu untuk nomor HP ini boleh menggunakan nomor HP masing-masing. Indonesia sebenarnya nggak perlu aktif tapi yang penting email. Kalau yang sudah buat mungkin langsung sign in aja. Lalu isi first name, last name-nya, perusahaan. Perusahaan boleh diisi mungkin PNJ seperti itu juga tidak apa-apa. Lalu passwordnya. Oke, kalau sudah diisi semua, kita checklist I have read agreement-nya. Lalu klik sign up. Nanti ada masuk ke email teman-teman untuk link aktivasi akunnya. Nah, nanti ada pop-up seperti ini. Activate your account to get started. Oke, udah. Ada semua? Sudah? Ada email nggak? Dimasuk ke email, itu nanti tinggal klik aja dari Helioscope. Ini kalau sudah, akan langsung otomatis ke tampilan Helioscope-nya. Langsung login. Ada yang kesulitan buat akunnya? Aman? Aktif semua nggak? Ada new project di tampilan di akunnya? Ada ya? Bagus. Oke, nah selanjutnya kita akan coba ini ya, create projectnya. Nah, yang pertama tadi kita sudah punya akun Helioscope. Yang kedua itu kita perlu menentukan titik lokasi yang akan dibuat simulasi. Nah, kemarin kita coba di gedung ini ya, di gedung A ini untuk membuat simulasi helioscopnya. Atau kalau ada yang mau dibuat di rumahnya juga boleh. Misalkan saya mau di rumah saya coba gitu. Nah, itu boleh. Nanti kita coba. Lalu yang ketiga, kita harus punya datasheet-nya, modul surya dan inverter. Nah, ini kita mau menggunakan modul surya apa dan inverter apa. Nah, ini saya udah ada
ini ya, ada contoh datasheet. Sebenarnya kalau datasheet itu kita bisa tinggal download aja di Google. Misalkan kita mau pakai PV modul Trina atau JA seperti itu kita harus tahu dulu datasheetnya. Nah, untuk memudahkan, ini teman-teman boleh akses di sini di gppowerindo.co.id/materi helioscope. Itu di situ sudah ada untuk materi dan datasheet yang akan kita gunakan untuk simulasi hari ini. Sebentar, ini Oke, saya kirim di chat aja ya.